Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang proses ta'aruf. Yang mana proses ta'aruf ini sangat familiar bagi kita ya, udah sering kita dengar, tapi kita nggak tahu nih gimana sih proses ta'aruf itu gitu ya. Nah, maka hari ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, ta'aruf itu apa sih sebenarnya? Nah, ta'aruf adalah upaya untuk saling mengenal antara laki-laki dan perempuan yang sudah pada kesiapan kematangan diri dalam menuju pernikahan yang sah di mata hukum dan agama. Nah, itu adalah ta'aruf yang memang dikhususkan untuk jenjang pernikahan. Nah, jika ta'aruf dalam artian pada umumnya itu adalah perkenalan saja gitu. Namun kita mengarah kepada dunia pernikahan, maka ta'aruf itu adalah proses untuk mengenal sebelum menuju jenjang pernikahan gitu. Ada dua cara ta'aruf yang digunakan. Yang pertama itu adalah menggunakan CV ataupun biodata, dan yang kedua adalah secara langsung. Nah, ada 7 hal yang perlu diketahui seputar biodata ataupun CV ta'aruf. Nah, yang pertama itu adalah manfaat biodata ataupun CV-nya. Yang kedua, mediator atau perantara proses tukar-menukar biodata. Yang ketiga adalah format biodata CV. Yang keempat, data-data pribadi tidak disampaikan. Yang kelima adalah biodata akhwat disampaikan terlebih dahulu. Yang keenam adalah biodata diproses satu persatu. Dan yang ketujuh adalah tindak lanjut proses. Nah, maka kita akan bahas satu persatu nih ya. Apa saja sih? Yang pertama tadi adalah manfaat ataupun fungsi dari CV ataupun biodata ta'aruf. Biodata atau CV ta'aruf berfungsi sebagai pertimbangan awal sebelum melanjutkan proses ta'aruf. Bagi rekan-rekan yang memiliki kesulitan dalam menyampaikan profil diri secara lisan dalam ta'aruf secara langsung ataupun face to face. Tentunya metode ini akan sangat membantu pemilik biodata bisa mendeskripsikan dirinya secara lengkap dalam bentuk tulisan di biodata tersebut, sehingga terlihat gambaran profil dirinya nih. Nah, dan tidak perlu lagi bicara panjang lebar, cukup dalam tulisannya saja dalam beberapa lembar biodata. Nah, jadi dikhususkan untuk orang-orang yang mungkin kesulitan nih untuk mendeskripsikan dirinya seperti apa dan dia itu orangnya yang bagaimana, maka bisa dengan menggunakan CV ataupun biodata ta'aruf. Selanjutnya adalah mediator ataupun perantara proses tukar-menukar biodata nih. Agar lebih terjaga, ini penting sekali. Proses tukar-menukar biodata ta'aruf tak lepas dari adanya mediator ataupun perantara. Kalaupun tidak menginginkan adanya perantara dalam proses, setidaknya ada orang yang menjadi pendamping yang berfungsi sebagai orang ketiga dalam proses ta'aruf yang dijalani. Mediator ta'aruf sebaiknya yang sudah menikah ya teman-teman, dapat dipercaya dan tahu adab-adab ta'aruf gitu. Nah, dan diharapkan juga mediator ta'aruf ini adalah orang yang sudah pernah menjalani ta'aruf gitu, agar dia tahu bagaimana rambu-rambunya di dalam proses ta'aruf itu. Mediator diharapkan bisa mengarahkan ta'aruf agar sejalan dengan syariat, juga memberikan saran dan solusi seandainya ada masalah selama proses perjalanan. Nah, maka penting sekali mediator itu adalah orang yang pernah menjalani proses ta'aruf agar ketika menemukan masalah dalam proses perjalanan ta'aruf itu, ia bisa memberikan solusi dan saran yang bisa dijalankan oleh kedua belah pihak tanpa ada keberpihakan ke salah satu peserta ta'aruf. Selanjutnya adalah format biodata ataupun CV. Nah, format biodata ataupun CV ini insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah data-data pribadi yang tidak disampaikan. Nah, ada beberapa data yang belum perlu disampaikan ketika memberikan CV ataupun biodata. Di antaranya adalah nama lengkap, itu bisa ditulis dengan inisial saja ataupun boleh juga tidak dicantumkan nama sama sekali. Yang kedua adalah alamat lengkap, itu cukup ditulis setingkat kabupaten atau kota madya dan provinsi saja gitu, itu sudah cukup. Nah, yang ketiga itu info kontak pribadi, misalnya nih nomor HP, alamat email, website, media sosial, nomor WA, nomor dan yang lainnya. Itu diharapkan tidak dicantumkan di dalam CV ta'aruf karena khawatir nantinya akan melanggar adab-adab dalam ta'aruf. Selanjutnya adalah data-data lain yang sekiranya mudah ditelusuri. Nah, ini tadi seperti yang disebutkan, seperti media sosial dan yang lainnya.
Data-data pribadi hanya boleh diketahui oleh media ta'aruf. Nah, nama pemilik biodata dan data-data pribadi lain tidak disampaikan dulu demi menjaga privasi si pemilik biodata dan menutup celah komunikasi langsung antar dua belah pihak yang berta'aruf karena membaca informasi yang tertulis jelas di biodata gitu. Nah, maka tadi seperti yang disampaikan bahwasanya data-data tersebut itu agar menjaga privasi si pemilik biodata gitu, karena proses ta'aruf ini belum tentu akan berlanjut gitu, bisa jadi hanya sekedar sampai berta'aruf via CV saja, belum tentu berlanjut untuk bertemu gitu. Yang selanjutnya adalah biodata akhwat disampaikan terlebih dahulu. Nah nih, ini terkadang ada kontroversial nih ya. Kenapa sih harus biodata akhwat duluan atau perempuan dulu yang disampaikan gitu? Nah, kita akan tahu alasannya. Nah, saat proses tukar-menukar biodata akhwat sebaiknya disampaikan dulu ke pihak ikhwan tanpa sepengetahuan akhwatnya. Baru kalau pihak ikhwan cocok, maka biodata pihak ikhwan disampaikan kepada akhwat. Nah, alasannya adalah pertimbangannya karena karakter ikhwan lebih tegar bila menerima penolakan dibanding bila akhwat yang menerima penolakan nih. Masya Allah, sangat dijaga ya di dalam Islam itu. Sehingga posisi penolak ada di sisi akhwat gitu. Apabila disampaikan secara bersamaan, pihak akhwat melihat duluan tentunya akan mengecewakan bagi si akhwat apabila beliau merasa cocok dan berharap bisa lanjut, namun si ikhwannya tidak merasa cocok gitu dengan profil si akhwat. Maka karena itu biodata yang diajukan ke pihak akhwat adalah biodata ikhwan yang memang sudah cocok dengan profil si akhwat. Tinggal pihak akhwatnya yang giliran mempertimbangkannya gitu. Jadi benar-benar dijaga nih gitu. Karena jangan sampai si akhwat sudah si ceweknya nih sudah ngarep gitu bisa lanjut, sudah ngarep bisa berpasangan dengan si cowok, cowoknya nggak mau sama si cewek gitu ya. Maka pertimbangannya adalah ikhwan itu akan lebih tegar dengan penolakan gitu. Maka biodata akhwat akan disampaikan terlebih dahulu kepada ikhwan. Ketika ikhwannya sudah setuju, sudah yakin dengan si akhwat, maka biodata ikhwan dapat disampaikan kepada akhwatnya. Nah, selanjutnya adalah biodata diproses satu persatu. Nah, ini adalah bisa dibilang ini adalah peran mediator yang harus ketat dan harus tegas. Dalam mengemban amanahnya, tak jarang seorang mediator itu mendapat banyak biodata ta'aruf nih yang perlu diproses. Ternyata banyak yang mau sama si akhwat, misalnya akhwatnya Masya Allah gitu, sempurna lah, cantik mungkin ya, disampaikan, ini akhwatnya cantik nih, pinter, solehah gitu, cerdas gitu ya. Jadi banyak nih biodata yang mengantri di mediator. Nah, maka request ta'aruf yang masuk pun tidak sedikit gitu, sehingga mediator tuh perlu memastikan bahwa tidak ada proses ganda dalam tukar-menukar biodata tersebut gitu. Nah, saat salah satu biodata diproses, maka biodata tersebut tidak bisa diproses dengan yang lain hingga ada konfirmasi cocok atau tidaknya si request ya dengan biodata tersebut. Apabila satu biodata diproses ketiga pihak sekaligus nih misalnya, dan ternyata ketiga-tiganya cocok nih dengan biodata tersebut, tentunya akan membingungkan mediatornya nanti gitu. Mana yang harus diprioritaskan gitu. Nah, karena itu biodata diproses satu persatu untuk menghindari kekecewaan salah satu pihak karena biodatanya yang dirasa cocok ternyata diproses juga dengan rekan yang lain gitu. Jadi harus satu-satu nih, kalau sudah selesai dengan yang satu ternyata tidak cocok, baru deh boleh berpindah ke biodata yang lainnya gitu. Nah, maka dari itu peran mediator sangat dibutuhkan di sini, sangat penting di sini. Karena bisa menjadi wasit di antara biodata yang masuk gitu. Nah, selanjutnya yaitu tindak lanjut proses. Nah, setelah kedua belah pihak sama-sama cocok nih dengan biodata masing-masing gitu, maka kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk bertemu dan bertanya jawab tentang hal-hal yang lain yang tidak dicantumkan dalam biodata atau hal-hal yang
telah tercantum dalam biodata, namun dibutuhkan keterangan detail gitu, agar lebih meyakinkan antara satu dengan yang lain. Nah, dalam proses ini harus didampingi mediator ya teman-teman. Nah, fungsinya agar proses ta'aruf tetap syar'i. Mediator dapat menjadi penengah dan pemecah suasana bila dirasa keduanya canggung nih. Nah, maka ketika nanti bertemu antara orang yang berproses itu akan ada rasa canggung nih, karena sebelumnya barangkali belum pernah kenal, hanya kenal sekedar di CV-nya saja gitu, belum pernah ngobrol, belum pernah berbicara gitu, apalagi mungkin membahas tentang pernikahan yang sangat serius gitu. Maka diperlukan sekali mediator untuk menengahi, misalnya ada kurang jelas, bisa jadi nanti mediatorlah yang akan lebih memperjelas lagi. Dan jika suasananya agak canggung, mediator juga yang memecah suasananya gitu. Mediator juga sangat penting perannya di sini agar kedua pihak yang sedang berta'aruf ini tidak berduaan, tidak berkhalwat. Mediator juga bisa memberikan saran pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan oleh kedua belah pihak gitu. Maka dalam proses ini penting sekali nanti orang yang berta'aruf untuk menanyakan hal sedetail mungkin, terutama hal-hal yang dianggap sangat prioritas untuk ditanyakan. Dan juga di dalam proses tanya jawab ini diharapkan masing-masing sudah menyediakan pertanyaan sejak dari rumah, agar ketika di situ nanti tinggal menanyakannya saja, dan khawatir ketika bertemu itu nanti malah grogi ataupun jadi lupa, ngeblank gitu. Makanya diharapkan untuk sudah mencatat ataupun sudah membuat kisi-kisi pertanyaan untuk ditanyakan kepada yang berta'aruf. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah akan di-share di video selanjutnya agar teman-teman bisa mengambil ataupun menjadi referensi nih untuk teman-teman yang mungkin akan menjalankan proses ta'aruf. Mungkin itu saja seputar ta'aruf. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, maka silahkan like, share, dan jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan nih video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.